Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Narafisa Krisanto dari kelas Bisnis Digital 2022B NIM 2208149143. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi kita sekarang ini. Negara Indonesia adalah salah satu negara besar di dunia di mana bangsa kita mempunyai beberapa keunggulan bangsa yang sangat kita banggakan. Di antaranya, bangsa Indonesia memiliki gugusan pulau dengan sumber daya alamnya yang luar biasa. Kita memiliki iklim tropis karena berada di kawasan khatulistiwa yang dapat menikmati sinar matahari sepanjang tahun. Kita kaya akan bahan tambang. Kita juga mempunyai budaya dan multikulturalisme karena bangsa kita terdiri dari ratusan suku daerah. Kita mempunyai keindahan alamnya yang sangat elok. Kita juga mempunyai bahasa Indonesia yang sebagai identitas bangsa kita. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai keunggulan yang saya sebutkan yang terakhir tadi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi kita sekarang ini. Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam satu rapat dan berikrar bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia, berbahasa yang satu bangsa Indonesia, menjunjung bangsa persatuan bangsa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan sejak saat itulah bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Lalu bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu UUD 45 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 36 disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dari dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara saja, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipergunakan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya berbagai macam prasasti Prangka sekitar tahun 683 sampai 688 Masehi di Palembang, di Bangka, dan di Jambi. Di Jawa Tengah pun, tepatnya di Ganda Suli, juga itu ditemukan prasasti Prangka pada tahun 832 Masehi. Di Bogor pun juga ada prasasti Prangka tahun 1942 Masehi, dan semua itu menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Menurut informasi dari seorang ahli sejarah Cina, Aising, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Hongkoen Luen, yaitu bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu.
Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, terus antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu digunakan di mana-mana di Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah utuh keberadaannya. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bangsa Indonesia untuk dijadikan bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan isi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya lah kita untuk menjaga bahasa budaya negeri ini. Seringkali kita mendengar generasi kita sekarang ini yang kadang menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing atau bahasa gaul. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti lingkungan media yang ditonton, atau salah satu cara agar seseorang dapat terbiasa dengan bahasa asing yang sedang dipelajarinya. Boleh-boleh saja kita mempelajari bahasa asing, tapi seharusnya lah kita pelajari dan lestarikan dulu bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk tidak melestarikan bahasa Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tingkatkan kesadaran bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta cinta dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa kita. Prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan disiplin ilmu yang kita pelajari sekarang, penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau disebut EYD merupakan salah satu cara melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini kita lakukan dengan berbagai macam langkah-langkah kecil, seperti berbicara dengan teman, dengan saudara, orang tua, khalayak umum, apalagi di lingkungan yang resmi. Kita menggunakan yang resmi. Kita juga menggunakan bahasa yang baik dan benar, atau juga bisa menggunakan bahasa yang baku. Memang kedengarannya aneh jika kita melakukannya di zaman seperti ini, tapi itulah salah satu cara untuk melestarikannya. Langkah-langkah lain juga bisa dilakukan dengan diterbitkannya buku baru berbahasa Indonesia yang melewatkan proses editing terhadap isi dari tata bahasa Indonesia, mulai dari majas, peribahasa, perumpamaan, pepatah, dan lain sebagainya, dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua institusi pendidikan di Indonesia sebagai wujud bahwa mereka dapat menggunakan dan menerapkan kemampuan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.